Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rina Amalia Hasan dengan NIM C2401201028 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan Excel untuk menghitung pertumbuhan biologi perikanan, yaitu menghitung distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi. Di sini sudah ada data panjang total dan bobot ikan dari sentimeter yang sudah dirubah ke milimeter. Selanjutnya kita akan menghitung distribusi frekuensi panjangnya. Dimulai dengan menghitung jumlah datanya sama dengan count. Lalu kita blok sampai ke bawah dan tekan enter. Kemudian untuk menghitung nilai maksimumnya, max, sama dengan tadi, kita blok ke bawah lalu enter. Untuk menghitung nilai minimum juga sama, min, blok ke bawah, lalu enter. Untuk menghitung jumlah kelas, dengan rumus 1 plus 3,32 dikali log jumlah data. Dapat hasilnya 8,4135. Dan karena ini jumlah kelas, jadi kita bulatkan ke atas. Selanjutnya, untuk menghitung wilayah, sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Didapat hasilnya 90. Serta untuk menghitung lebar kelas, yaitu sama dengan buka kurung nilai maksimum dikurang nilai minimum tutup kurung dibagi jumlah kelas. Didapat hasilnya 10. Selanjutnya, untuk menghitung jarak kelas menggunakan lebar kelas ditambah NST atau nilai satuan terkecil. Karena nilai panjang totalnya ini tidak ada yang menggunakan koma, jadi kita menggunakan nilai satuan terkecilnya yaitu 1. Dan didapat jarak kelasnya lebar kelas ditambah nilai satuan terkecil 11. Selanjutnya, kita menghitung distribusi frekuensi panjang. Membutuhkan nilai SKB, selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas, batas kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas, nilai tengah, dan nilai frekuensinya. Untuk menghitung selang kelas bawah, pertama masukkan nilai minimum, kemudian selanjutnya nilai minimum ditambah dengan jarak kelas. Nilai minimum ditambah dengan jarak kelas. Didapat hasilnya 211. Untuk memudahkan, kita bisa menggunakan string. Nanti tinggal tekan 2 kali. Tinggal tekan 2 kali sampai 9 kelas. Selanjutnya, untuk menghitung selang kelas bawah dengan nilai minimum ditambah dengan lebar kelas. Didapat hasilnya 210. Bisa dengan mudah kita menggunakan string. Lalu bisa kita klik 2 kali. Didapat hasilnya gini. Lalu untuk selang kelas, sama dengan nilai selang kelas bawah dan minus nilai selang kelas atas. Enter. Tinggal klik, tekan 2 kali. Untuk batas kelas bawah, yaitu sama dengan selang kelas bawah dikurang 1/2 atau setengah dikali NST. Didapat hasilnya 199,5. Bisa kita
tekan 2 kali. Ini karena belum di string, jadi hasilnya agak berantakan. Jadi NST-nya kita string dulu, biar hasilnya nggak berantakan. Nah, didapat hasilnya. Untuk menghitung batas kelas atas sama, tapi batas kelas atas kita tambah, yaitu selang kelas atas ditambah setengah dikali NST. Jangan lupa NST-nya kita string. Enter. Didapat hasilnya 210,5, lalu kita tekan 2 kali. Untuk menghitung batas kelas sama dengan selang kelas, yaitu batas kelas bawah dan minus batas kelas atas. Enter. Lalu kita klik tekan 2 kali. Untuk menghitung nilai tengah, sama dengan selang kelas bawah ditambah selang kelas atas. Jangan lupa kita buka kurung dan tutup kurung. Lalu dibagi 2. Didapat hasilnya 205, kita klik, kita tekan 2 kali. Untuk menghitung frekuensi total, itu dengan cara kita blok dulu sampai ke kelas terakhir, lalu klik sama dengan frekuensi, kita masukkan data panjang totalnya, lalu kita masukkan data selang kelas atasnya, lalu tekan Ctrl Shift Enter, didapat hasil frekuensinya sebesar ini. Selanjutnya kita membuat grafiknya, yaitu dengan insert, kita buat histogram dengan menggunakan yang ini. Kita pencet select data, kita klik select data, lalu add, kita masukkan series value-nya itu selang kelas, lalu axis labelnya kita masukkan FI total. Kita ulang, kita klik select data, lalu kita masukkan series value-nya itu frekuensi total. Untuk access label range-nya kita masukkan SK atau selang kelas. Oke. Lalu klik OK, didapat hasil histogramnya. Selanjutnya kita rapihkan menurut ketentuan grafik IPB. Ini kita hapus. Kita klik 2 kali untuk menghapus garisnya, serta menghapus lalu yang ininya kita klik 2 kali untuk merubah menjadi solid line warna hitam. Ini juga sama, solid line hitam. Selanjutnya kita tambahkan axis title-nya di samping. Ini frekuensi total, yang ini
Elang kelas. Tambah juga judulnya, yaitu distribusi frekuensi panjang total. Supaya lebih jelas kita perbesar, ini kita rubah warnanya menjadi hitam. Nah, sudah sesuai. Distribusi frekuensi totalnya sudah didapat dan sudah dibuat pula grafiknya. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan panjang bobot. Nah, seperti yang sudah tertera, panjang total dan bobot ikannya kita cantumkan lagi. Dan sekarang kita menggunakan data tambahan berupa log panjang total dan log bobot ikan dengan cara klik log sama dengan log panjang total, lalu enter. Sama dengan log panjang bobot juga, log panjang bobot, log bobot ikan, enter. Lalu biar gampang bisa kita klik 2 kali, didapat hasil lognya. Selanjutnya kita akan menghitung sigmanya. Pertama kita akan menghitung sigma X, yaitu dengan cara sama dengan sum log L, atau bisa juga kita sebut ini X, dan log Y kita sebut Y. Kita klik, lalu kita log sampai ke bawah, lalu enter. Untuk yang Y-nya juga sama, kita klik, lalu kita blok ke bawah, enter. Untuk yang sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadratnya sama dengan sum SI blok sampai ke bawah, lalu enter. Y kuadratnya juga sama, sum SI, enter. Untuk sigma XY-nya sama dengan sum produk, kita pilih array satunya yang log L atau X, kita blok ke bawah, lalu kita beri titik koma. Sebenarnya setiap device berbeda-beda, jadi bisa dilihat penggunaan rumusnya. Sama juga kita blok ke bawah, lalu enter, didapat hasil sigmanya. Untuk menghitung X bar-nya sama dengan average atau nilai rata-rata dari nilai L, nilai data L. Kita enter. Y bar juga sama, average dari data Y. Kita enter. Kemudian untuk menghitung N atau jumlah data sama seperti sebelumnya, yaitu count. Masukkan data panjang totalnya, lalu enter. Didapat hasilnya 171 data sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai B atau nilai slope, sama dengan kita masukkan nilai sigma XY dikurang dalam kurung 1 dibagi jumlah data, tutup kurung, dikali sigma X dikali sigma Y, tutup kurung 3 kali. Dibagi dengan buka kurung sigma X kuadrat dikurang buka kurung lagi 2 kali, 1 dibagi jumlah data, tutup kurung, dikali
buka kurung, sigma X dikuadratkan, tutup kurung. Didapat hasilnya 3,4263. Karena ini perhitungan Excel, kita ambilnya 4 angka saja. Selanjutnya untuk menghitung nilai A atau intercept sama dengan nilai Y bar dikurang, buka kurung, B dikali nilai X bar, tutup kurung. Sama dengan minus 5. Karena ini nilainya negatif, jadi kita harus mencari antilognya sama dengan 10 pangkat intercept. Didapat hasilnya 0,0001. Selanjutnya, untuk memasukkan rumus W-nya, yaitu A dikali L pangkat B. Sama dengan A 0,00001 dikali L pangkat 3,4263. Selanjutnya, kita masuk ke interpretasi. Setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Setelah mendapat nilai sigmanya, kita masuk ke tabel sidik ragam. Pertama, kita mencari derajat bebas. Untuk regresi, derajatnya selalu sama, yaitu 1. Selanjutnya, untuk nilai sisa, sama dengan jumlah data dikurang 2. Untuk nilai total sama dengan jumlah data dikurangi 1. Selanjutnya kita mencari nilai JK. Pertama, JKR atau jumlah kuadrat regresi. Mencarinya sama dengan nilai B dikali sigma XY dikurang, buka kurung, 1 dibagi jumlah data, tutup kurung, dikali sigma X dikali sigma Y, tutup kurung. Nah, lalu kita enter, didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita menghitung nilai jumlah kuadrat total, yaitu sama dengan sigma XY dikurang, buka kurung, 1 dibagi jumlah data, tutup kurung, dikali sigma Y dikuadratkan, tutup kurung. Langsung kita enter, didapatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah kuadrat sisa dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat regresi. Dapat hasilnya 0,2173. Kita ambil 4 angka di belakang koma. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah regresi dihitung sama dengan JKR dibagi derajat bebas regresi. Untuk kuadrat tengah sisa juga JKS dibagi DBS-nya. Ambil 4 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk menghitung F hitungnya, KTR dibagi dengan KTS. Dan untuk F-tab-nya kita menggunakan rumus FIN. Probability-nya
probability yang selalu dipakai, yaitu SK 95% atau 0,05, derajat bebasnya 1, dan derajat bebas DBS. Lalu didapatkan hasilnya, kita ambil 4 angka di belakang koma. Untuk R kuadrat, kita menggunakan rumus sama dengan JKR dibagi dengan JKT. Tidak perlu dibagi 100, tidak perlu dikali 100 karena kita akan melihat tingkat hubungannya. Enter. Didapatkan hasilnya 0,9185. Selanjutnya, kita masuk ke interpretasi. Berdasarkan SK 95% didapatkan, maka hipotesisnya adalah, kita lihat, F hitungnya lebih besar dari F tab, berarti it lebih besar dari F tab, maka tolak H0, yang artinya kita terima H1 atau panjang mempengaruhi bobot, dan didapatkan R kuadratnya sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan, kita lihat di sini tingkat hubungannya antara 0,8 dengan 1,0, yaitu sangat kuat. Jadi didapatkan tingkat hubungannya sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Di sini ada jika H0 maka isometrik, jika H1 maka alometrik. Pertama kita hitung dulu SB kuadratnya dengan rumus KTS dibagi dengan buka kurung sigma X kuadrat dikurang buka kurung 1 dibagi jumlah data tutup kurung dikali buka kurung sigma X dikuadratkan tutup kurung. Lalu kita enter. Didapat hasilnya 0,0062. Lalu selanjutnya untuk menghitung SB-nya sama dengan, karena perhitungannya dengan menggunakan akar, jadi kita masukkan rumus SQRT. Kita klik SB kuadratnya, lalu enter. Didapatkan hasilnya 0,0785. Selanjutnya untuk dihitung, yaitu dengan sama dengan absolut nilai base B ini dikurangi 3 tutup kurung dibagi dengan nilai SB yang ini. Kita enter. Didapat hasilnya 5,4309. Untuk nilai tab-nya kita menggunakan rumus INV dengan probability 0,05 menggunakan derajat bebas sisa. Tutup kurung lalu enter. Sudah didapat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan SK 95%, didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Setelah kita menghitung hubungan panjang bobotnya, kita ke perhitungan terakhir yaitu faktor kondisi. Seperti yang sebelumnya, kita pindahkan dulu data panjang total dan bobot ikannya. Selanjutnya, kita mencari faktor kondisi dengan rumus dengan menggunakan rumus faktor kondisi alometrik, yaitu
sama dengan W atau bobot ikan dibagi, maaf sebelum itu kita pindahkan dulu nilai slope, intercept, dan antilognya. Kita copy, lalu kita pastikan ke sini. Kita copy dan lalu kita paste di sini. Oke. Karena ini perhitungannya jadi berubah begini, kita klik, lalu kita rubah ke number 1. Selanjutnya untuk menghitung faktor kondisi dengan rumus sama dengan nilai W dibagi dengan buka kurung nilai antilog A dikali dengan buka kurung antilog A-nya kita kali dengan nilai L yang dikuadratkan B, lalu tutup kurung. Agar mempermudah nilai antilog A-nya kita string, nilai B-nya juga kita string. Enter, didapat hasil 0,9946. Untuk mempermudah lagi, kita bisa klik 2 kali, lalu didapatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk menghitung FK rataannya, kita memerlukan nilai SKB, SKA, SK, dan frekuensi totalnya. Untuk mempermudah, kita tinggal memindahkan dari nilai distribusi frekuensi panjang sebelumnya ke sheet faktor kondisi. Sebelumnya, di awal tadi harusnya kita urutkan dulu panjang totalnya dari yang terkecil hingga yang terbesar, sesuai SK-nya. Selanjutnya, kita urutkan berdasarkan selang kelasnya. Seperti ini contohnya selang kelas 200 hingga 210 berjumlah 34 kita urutkan. Lalu kita beri warna untuk mempermudah. Sampai ke selang kelas yang paling bawah. Nah, kita beri warna dulu untuk mempermudah. Kita beri warna 200. 221, 211, 221. Kita beri warna untuk mempermudah. Kita beri warna. Lalu kita lihat lagi selang kelasnya. Lalu kita beri warna lagi yang berbeda. Kita lihat lagi kelasnya 243. Ya, kita beri warna lagi, lalu kita lihat lagi selang kelasnya. 254. Kita lihat. Kita beri warna lagi. Kita beri warna, kita bedakan pokoknya warnanya. Kita lihat lagi selang kelasnya. Tersisa 266, 276. 266, 276. Kita tandai lagi. 266, 276. Lalu yang terakhir 277, 287 cuma ada 1. Dan yang terakhir lagi juga cuma ada 1. Oke, karena kita sudah pisahkan warna-warnanya, sekarang kita bisa mencari FK rataannya, yaitu sama dengan average dari data yang sudah kita warnai ini. Nah,
sesuai selang kelasnya sampai di sini. Untuk mempermudah di stdv-nya nanti, kita string data per selang kelasnya. Tekan enter. Selanjutnya seperti itu. Karena dua selang kelas terakhir hanya berisi satu-satu, jadi langsung aja kita sama dengan kita klik datanya. Sama dengan kita klik datanya juga untuk yang terakhir. Selanjutnya, kita mencari nilai stdv. Karena dua data di bawah ini atau dua selang di kelas di bawah ini cuma satu data, jadi langsung saja kita nolkan. Untuk yang atas, karena tadi f karatannya sudah kita string, bisa kita tarik ke stdv, lalu kita rubah rumusnya menjadi stdv, kita enter, stdv, kita enter juga, begitu sampai ke selang kelas selanjutnya. Terusnya sampai selang kelas selanjutnya. Ini lalu stdv dan stdv. Untuk hubungan panjang bobot sebelumnya juga, kita masukkan grafiknya, yaitu kita buat dengan insert, kita masukkan scatter, kita klik select data, kita pilih. Untuk series X-nya, kita masukkan panjang total, dan series Y-nya kita masukkan bobot ikan. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Didapat hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita perbesar supaya mempermudah. Seperti ketentuan IPB, kita rapihkan dulu. Hilangkan garisnya. No fill.
Kita hilangkan. Fill, garisnya kita hilangkan. Lalu kita klik, kita pilih trend line, power, display-nya kita masukkan, dan kita klik enter. Kita klik lagi. Untuk line color-nya kita pilih solid line warna hitam. Bagian sini seperti sebelumnya, kita pilih line color-nya solid line warna hitam. Solid line warna hitam. Selanjutnya kita beri penjelasan terkait. Ini kita perkecil dulu, lebih terlihat di sana. Kita masukkan di sini itu bobot ikan dalam gram, lalu di sini itu panjang total dalam milimeter. Ininya kita pindahkan ke sebelah sini supaya lebih terlihat, dan ininya kita rubah menjadi 0,0001 sesuai rumus yang ini. Ini juga kita rubah menjadi L, di sininya kita rubah dengan W, ditambah dengan nilai N-nya kita masukkan jumlah 171 data. Lalu jangan lupa kita cantumkan judulnya, yaitu hubungan panjang bobot total. Jadi dapat grafik hubungan panjang bobotnya. Selanjutnya terakhir, kita mencari grafik faktor kondisinya. Sama seperti tadi, kita menggunakan grafik scatter, lalu kita select data, kita pilih. Untuk series X-nya, kita masukkan SK-nya, series Y-nya kita masukkan FK rataannya. Sama dengan, lalu kita klik OK. Kita pindahkan ke sini supaya lebih jelas, lalu ini kita push, kita klik error bars-nya untuk memilih seperti ini, lalu kita rapikan dulu ini supaya tidak. Sudah rapi seperti ini, kita klik garis yang vertikalnya, lalu kita pilih custom, specific quality-nya kita masukkan nilai STDFI-nya kita pindahkan dulu supaya mempermudah ke sini. Oke. Selanjutnya seperti tadi, kita klik error bars-nya, kita klik more error bars option, kita pilih custom. Untuk specific value-nya kita masukkan data STDFI-nya semua, untuk positif dan negatifnya kita masukkan data STDFI semua. Lalu oke, close. Nah, sudah didapatkan seperti ini hasilnya. Ini kan, lalu ini seperti tadi kita tebalkan garisnya dengan solid line warna hitam, solid line warna hitam. Kita masukkan judulnya FK total. Sudah didapat hasilnya. Jadi, begitulah cara menghitung pertumbuhan biologi perikanan dengan menggunakan perhitungan Excel. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.